Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu yusrun wa la yushaddad ad-din illa ghalabahu." Agama ini adalah agama yang mudah. Allah menurunkan agama Islam ini agama yang mudah. Tidaklah seseorang itu mempersulit dirinya atau memperberat dirinya dalam urusan agama illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama. Maksudnya apa? Di saat kita mampu untuk sholat sunnah 1000 rakaat dalam satu hari, agama masih menyediakan kebaikan pahala-pahala. Kalau kau mampu 2000, masih akan diberikan pahala. Di saat kita mampu 2000 rakaat setiap harinya, agama pun tidak kalah. Kalau kau mampu 3000 rakaat setiap harinya, agama akan siap memberikan pahala kebaikan. Nah, selalu kita akan kalah oleh agama tersebut. Maka di dalam beragama, jangan terlalu memberatkan, jangan terlalu diberat-beratkan, dipermudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa agama ini adalah agama yang mudah, maka jangan mempersulit diri sendiri dan mempersulit orang lain. Fasaddidu, maka sampaikanlah. Ada yang memberikan makna, luruskanlah. Wa qaribu, jadikan umat itu mendekat. Jangan dibuat orang itu malah lari ketakutan dengan beratnya menjalankan perintah agama. Wa abshiru, jadikan umat itu nyaman, senang dengan agama Islam ini. Jangan orang itu selalu ditakut-takuti terus. Memang di dalam Al-Quran isinya itu adalah basyira wa nadhira, memberikan kabar baik, menghibur dengan nikmat-nikmat surga, wa nadhira, dan memberikan peringatan-peringatan, kabar-kabar menakutkan, yaitu dengan siksa neraka. Kedua-duanya harus seimbang. Jangan orang itu ditakut-takuti terus tanpa diberikan hiburan. Harus seimbang. Nah, itulah ajaran agama Islam ini. Agama ini adalah agama yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Bahkan rumusnya Sayyidina Ali itu gampang. Idza ahsanta hamidtallah. Apabila kau itu bisa berbuat baik, berbuat amal kebaikan, maka bersyukur, memujilah kepada Allah. Kita ini bisa sholat jamaah zuhur di masjid, nah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang di situ ingin melakukan amal kebaikan tapi mereka tidak mampu. Ada yang ingin jamaah selalu ke masjid karena ada faktor usia, sakit-sakitan, susah kakinya dibuat jalan, nggak bisa jamaah ke masjid. Ada orang yang ingin sedekah tapi nggak punya duit. Ada orang yang ingin dakwah tapi minim ilmu. Maka kata Sayyidina Ali, idza ahsanta hamidtallah, apabila kau bisa melakukan kebaikan, bersyukur kepada Allah. Wa idza asa'ta istaghfartallah, dan apabila kau itu melakukan dosa kemaksiatan, udah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel kan? Kalau berbuat baik, beramal soleh, ya sudah bersyukur kepada Allah. Kalau kita bermaksiat, ya sudah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ajaran agama kita. Mudah dan simpel, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Sudah begitu saja. Dan jangan pernah melarang segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipersulit. Istrinya mau ke pasar gak boleh. Istrinya mau naik angkot gak boleh. Musik haram. Kan itu diperinci lagi ulama-ulama itu. Nyanyi gak boleh, haram. Nyanyi yang bagaimana? Itu kan masih ada ilmunya luas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau masalah nyanyi, syair-syair. Nyanyi itu kan syair. Di dalam kitab-kitab itu kan banyak syair-syair. Syair yang bagaimana? Nyanyi yang bagaimana? Musik yang seperti apa? Itu oleh para ulama masih diperinci di dalam kitab-kitab fikihnya. Maka agar kita itu menjadi umat yang cerdas, yang tidak mempersulit diri sendiri, mempersulit orang lain, belajar fikih. Kaji itu ilmu fikih. Dari madhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jangan pernah keluar dari 4 mazhab, bahaya. Jangan di saat kita itu menanggapi, mengambil sebuah kesimpulan tentang hukum langsung hadis, bahaya. Al hadis mudillatun. Hadis itu menyesatkan. Illa lil fuqaha, kecuali apabila di tangan para ulama fuqaha.
Apabila hadis itu dipegang oleh ulama-ulama yang ahli fikih. Ada dua ulama di dalam kitab Mau'izatul Mu'min diceritakan. Satu ulama yang di situ pakar hadis, ahli hadis. Yang kedua ahli fikih. Kemudian ada orang yang bertanya tentang salah satu hukum kepada yang ahli hadis. Kata yang ahli hadis, tanyakan kepada ahli fikih. Setelah ahli fikih itu menjawab, kemudian yang ahli hadis bertanya, dari mana kau bisa menjawab seperti itu? Dari hadis yang kau riwayatkan. Jadi orang yang ahli hadis belum tentu belum tentu dia paham dengan maksud hadis tersebut. Sebagaimana orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran belum tentu dia paham atau mengerti tentang Al-Quran yang dia hafalkan. Ayat-ayat hukum yang dia hafalkan. Tetapi orang yang paham dengan Al-Quran, tentu dia akan paham dengan tafsir Al-Quran. Begitu pula dengan ulama-ulama ahli hadis, belum tentu dia itu yang meriwayatkan hadis. Yang ahli hadis mengetahui ini dhaif, ini marfu, ini munqati, ini maudhu, ini sahih, ini mursal dan lain sebagainya. Belum tentu dia itu faham dengan hadis yang dia sampaikan. Yang faham siapa? Ulama-ulama ahli fikih. Kaji itu fikih. Penting. Yufaqihu fid din. Fikih artinya itu adalah memahami agama secara mendalam. Dari kalangan ulama 4 madhab tidak ada satupun mereka yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mereka mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Nah, ini tapi perkataan ini dipelintir oleh sebagian orang. Nah, itu saja para imam mengatakan kalau hadis sahih itu madhabnya. Maka jangan ikuti manusia, ikuti hadis saja. Wah, itu yang enggak paham dengan perkataan para alim ulama. Maksudnya apa? Ulama mengatakan seperti itu, tidak ada satupun dari 4 madhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka yang tidak berpedoman merujuk pada hadis sahih, tidak merujuk pada Al-Quran, tidak merujuk pada As-Sunnah. Maka berhati-hati. Kalau pengen benar, kalau pengen menjadi orang yang toleran, wawasannya luas, tidak saklek, tidak kaku, belajar fikih, maka kita akan berpandangan luas. Agama ini luas. Salah satu ulama mengatakan ini tidak boleh, ulama yang lain mengatakan boleh. Ini haram, yang lain mengatakan makruh. Itu perbedaan-perbedaan seperti itu sudah biasa. Di kalangan para sahabat dahulu pun berbeda. Sahabat satu dengan yang lainnya mereka berbeda. Maka di saat kita itu banyak ilmu, insya Allah kita akan menyikapi segala sesuatu dengan keluasan wawasan pikiran kita, keluasan ilmu yang kita ketahui. Man qalla ilmuhu kasura tiraduhu. Barang siapa yang sedikit ilmunya, sedikit pengetahuannya, kasura i'tiraduhu, maka akan banyak penentangannya. Lihat yang berbeda, oh kok begini, enggak boleh. Lihat berbeda, oh begini, enggak boleh. Karena sedikitnya ilmu. Tapi kalau kita lihat para ulama-ulama yang luas ilmunya, luar biasa di dalam menyikapi segala sesuatu, mereka langsung tahu dalilnya. Oh, kalau ini pakai dalil yang imam ini, kalau yang itu pakai dalil yang imam ini. Nah, enak begitu. Maka agama ini adalah agama yang mudah. Jangan pernah dipersulit, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan untuk kita semua itu adalah kemudahan. Sama sekali Allah itu tidak mempersulit hambanya, tidak mempersulit. Sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, kan begitu. Haji kalau yang mampu, puasa kalau yang mampu. Kalau tidak mampu sih bisa diganti dengan fidyah. Kalau nggak mampu betul. Nah, itu agama itu banyak kemudahan. Maka pelajari, belajar, buka hati kita, buka pikiran kita, jangan pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu bagaimana? Ditutup, nggak mau ke kiri ke kanan, lurus saja nabrak tembok. Buka wawasan kita. Kalau kita terbuka, apa yang disampaikan oleh orang lain dengarkan dulu, difikirkan, dicocokkan dengan hadis, As-Sunnah, Al-Quran, maka itu hati akan luas. Ya, buka dulu. Di saat kita mendengarkan apa yang disampaikan, hati ini harus dibuka. Tapi kalau belum mendengarkan sudah dikunci hatinya, tidak, ya sudah, begitu aja terus nanti. Hati-hati, nanti hatinya akan semakin keras, karena tidak mau menerima dari yang lain. Padahal agama ini adalah agama yang sangat mudah. Dengarkan dari siapa saja, pertimbangkan dengan Al-Quran hadis, cocok apa tidak, maka ambillah kesimpulan di situ dengan pemahaman para salafus saleh. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.